Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, saya percaya saudara, setiap kita waktu kecil pasti pertama kali kita pernah belajar yang namanya belajar untuk berjalan, saudara. Dan saat anak kecil berjalan, saudara, belajar berjalan pasti ayahnya mendampingi sang anak, saudara. Tapi pada saat
sang ayah mendampingi sang anak saudara, tidak menjamin bahwa anaknya itu tidak terjatuh. Karena pada saat proses pembelajaran, sang anak bisa jatuh. Tapi apa yang membuat aman saudara? Satu hal, walaupun anak itu bisa jatuh, tapi ada sang bapak yang bersama dengan dia. Sehingga sang anak aman. Saya belajar saudara bahwa setiap kehidupan kita, apapun musim kehidupanmu, mungkin hari ini engkau datang dengan sukacita, engkau datang dengan penuh ucapan syukur. Tapi kalaupun engkau datang hari ini dengan beban, mungkin Anda pernah terjatuh. Satu hal saya percaya saudara, bahwa seperti firman Tuhan berkata, apabila ia terjatuh tidak sampai tergeletak. Saya percaya setiap kita, apapun musim kehidupan kita, mungkin engkau terjatuh, tapi percayalah engkau tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan memegang setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Bolehkah sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur apapun musim kehidupan kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya, kami yakin ada Tuhan yang bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami berkatakan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali boleh kami kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama nyanyikan lagu dengan iman. Mari sama-sama katakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama katakan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sempurna penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari bersama-sama dengan iman nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
Anugerah-Mu
yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom GBI-PRJ. Lebih lagi shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan kita baik. Mari sama-sama hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan kita baik, amin. Amin, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, come on. Hai mau rasakan dan nikmati kasih-Mu Tuhan. Come on GBI-PRJ sama-sama nyatakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
hebat, Bapa yang perkasa, Allah yang mulia. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau menjadikan kami setiap anak-anak Tuhan pemenang. Menang dari segala pergumulan masalah. Menang dari segala dosa. Segala hal-hal yang mengikat kami Tuhan. Bahkan Engkau berkata, kami lebih daripada pemenang. Dan saat ini Tuhan, para pemenang mengarahkan hati dan tangan. Menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati, dipelihara dan disertai Tuhan. Kalau dalam bulan depan, pada tanggal 14 Februari, kami akan bersama-sama mengadakan Pilpres dan Pileg Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah, Shalom yang daripada Allah tercurah atas bangsa kami. Kami perkatakan, pemilu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Segala hal yang ingin mengacaukan, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Akan terpilih pemimpin bangsa yang memiliki integritas. Akan terpilih anggota dewan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional yang memiliki roh takut akan Engkau. Dan kami percaya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, Bapak Maruf Amin, diberikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Setiap keputusan strategis yang diambil, itu berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hidup hamba-Mu Tuhan, dipakai sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Dan juga Engkau lindungi sertai keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hidup hamba-Mu Tuhan menjadi berkat di CK7. Profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dibangkitkan atas CK7, dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan. Dipakai sebagai alat Tuhan untuk penuaian jiwa di akhir zaman ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Musim terus berganti. Ada musim di mana kita bersuka cita. Ada musim di mana kita dikecewakan. Kita merasa gagal. Tapi hari ini sama-sama kita mau serahkan segala kekhawatiran kita. Segala masalah yang kita alami hari ini. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kita kedamaian. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kita ketenangan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan bahwa sekarang dan selamanya kita adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan milik kita. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena
kami kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati kami menyatakannya Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu
Shalom, saya ucapkan selamat tahun baru kepada Jemaat GBI PRJ CK7 memasuki tahun 2024. Biar kita tetap terus bangkit dan kita menjadi terang. Amin. Nah, untuk memulai firman pada hari ini, yuk saya ajak kita berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya firman yang kami dengar, yang kami saksikan, dimanapun kami berada pada saat ini, menjamah seluruh orang yang mendengar, mengubah cara pikir kami, mengubah hati kami, dan membuat kami mau melakukannya Tuhan. Bukan sekedar didengar, tapi kami lakukan dan kami hasilkan buah. Berbicaralah kuat Tuhan kepada kami, sebab firman Tuhan menembus jauh sampai di kedalaman hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki 2024 ini, Gembala Sidang kita itu berpesan bahwa di tahun yang ke depan nanti ada hal-hal besar yang tidak kita pahami, maka kita disuruh berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ada satu hal lagi yang Bapak Gembala kita katakan bahwa tahun 2024 ini, sekalipun di situasi ke depan yang mungkin kita belum pahami, tetapi kita akan dituntun untuk terus menjadi terang. Kita diminta bangkit dan kita menjadi terang. Nah, di ayat yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, ada satu ayat yang luar biasa, itu dikatakan dari Imamat 6, ayat yang ke-13 khususnya. Dikatakan begini, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Bicara tentang api menyala di atas mezbah, bicara tentang api rohani kita, sekalipun di tahun 2024 yang belum kita tahu bentuknya nanti seperti apa, tetapi kita harus masuk terus bangkit berapi-api, menjaga api kita. Nah, berdasarkan inilah saya mau ajak kita semua untuk melakukan satu perjalanan menjaga api kita. Amin. Hari ini saya mau sharing tentang journey to keep on burning. Perjalanan untuk menjaga api kita tetap menyala. Amin. Api rohani kita, api iman kita untuk tetap menyala. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita bisa melangkah untuk tetap menjaga api tersebut? Ibarat kalau kita bawa lilin ya, atau kita bawa obor, berapa jauh kita melangkah supaya obor atau lilin tersebut tetap menyala. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk melihat satu kisah yang dialami oleh Elia dan Elisa. Hari-hari di mana Tuhan mau mengangkat Elia ke surga, Elisa sebagai bujangnya itu ngikutin terus gitu ya. Waktu itu mereka melewati berbagai macam tempat dan mereka melewati berbagai macam rombongan nabi, di mana semua orang pada hari-hari itu sudah tahu bahwa tiba waktunya untuk Elia diangkat ke sorga. Nah, ada satu hal yang menarik adalah Elisa sebagai bujangnya itu ngikutin terus ya, nempel terus sampai di tempat di mana ketika tiba waktunya di tempat pemberhentian terakhir untuk tiba saatnya Elia diangkat. Waktu Elia sudah ada di tempat, di spot di mana dia sudah siap menantikan Tuhan mengangkat ya. Dan dia lihat Elisa masih nangkring ya, masih ada di sebelah dia. Dia sampai nanya gini loh. Oke deh, Elisa, apa yang kamu mau daripada aku? Coba mintalah sesuatu sebelum saya terangkat daripadamu. Elisa menjawab, Bapakku, oh Bapakku, aku mau minta double portion daripada rohmu untuk hinggap di atas aku. Wow. Saat itu ya Elia ngelihat sama Elisa dan dia pikir gini, wow, bagaimana ya?
aku tuh pun menerima ini kan dari sorga. Lalu bagaimana mungkin aku bisa kasih sama kamu? Karena kan yang ngasih itu dari Tuhan, ini punyanya Tuhan. Bagaimana mungkin yang aku terima yang bukan milikku ini bisa aku kasih sama orang lain? Lah, kan mesti ada persetujuan yang dari di atas. Makanya Elisa ngomong begini, wah Elisa, yang kamu minta itu susah. Apa yang kamu minta itu adalah hal yang sulit. Sampai dibilang begitu. Hal yang diminta adalah sesuatu yang sulit. Elia ngomong begitu sama Elisa. Sebab tahu apa? Kenapa ada istilah double portion? Kenapa ada istilah sulit untuk mendapatkan double portion? Kalau saya kaitkan dengan cara kita menjaga api rohani kita untuk terus tetap menyala. Saya mendorong Bapak Ibu yang mendengar hari ini, memasuki tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan kita. Mungkin kita udah berpikir hal-hal yang sulit ya ke depan ya. Tapi gimana dong caranya? Kita ini kan bukan sekedar ngejalanin hidup. Tapi kita ini kan menjadi terang yang hidup, yang berjalan di dunia ini. Hal yang sulit, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi terang di tengah situasi yang serba sulit, kan maksudnya gitu. Ada hal yang sulit, apa yang mesti kita lakukan? Berjalan di tengah kesulitan maksudnya. Nah, waktu Elia mendengar permintaan Elisa, saya mau Bapak Ibu paham bahwa bagaimana caranya kita menjaga api untuk terus menyala. Itu adalah hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Elisa. Hari-hari ketika Elisa tahu Elia yang dia layanin, hampir 20 tahun loh, hampir 20 tahun Elisa bersama Elia sebagai bujangnya. Elisa melayani hampir 20 tahun itu. Dia tahu bahwa hari-hari ketika itu Elia tuh mau diangkat ke sorga meninggalkan dia. Dalam keadaan, Elisa hari itu reputasinya tuh cuman terkenal sebagai bujangnya Elia. Elisa itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada namanya. Elisa bukan orang yang terkenal. Dia hanya disebut sebagai bujang. Statusnya itu adalah cuman pembantunya Nabi gitu. Tapi apa yang mendorong Elisa untuk ngikutin Elia? Dia kepingin dapetin double portion itu. Bukan supaya dia kepengen jadi nabi yang hebat. Setelah nungguin, oh gak lama lagi nih bapak gue bakal gak ada nih. Kalau gitu sekarang jadi gue nih yang hebat. Bukan itu. Permasalahannya adalah Elia diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan Israel, meninggalkan umatnya dan kembali ke atas, kembali ke surga. Berarti apa yang menjadi urapan, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi karunia-karunia roh yang Tuhan benamkan sama Elia selama ini itu akan berakhir. Dan masyarakat Israel atau jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada pada saat itu tidak akan lagi memiliki seorang Elia. Tidak akan lagi memiliki perlindungan apapun. Tidak akan memiliki lagi nabi yang besar seperti Elia. Sehingga tidak akan ada lagi tuntunan atas umatnya. Tidak akan ada lagi kemuliaan Tuhan yang akan bercokol atas umatnya. Tidak akan lagi ada kemuliaan Tuhan yang berdiam di tanah itu di mana umat Tuhan tinggal. Hal ini diketahui oleh Elisa. Oleh sebab itu Elisa berpikir, kalau cuma sekedar menggantikan posisi sebagai nabi hebat, gak ada gunanya. Di dalam hatinya Elisa telah tertanam bahwa dia harus minta sesuatu yang menjadi milik Elia untuk dia bisa melanjutkan pelayanannya Elia. Nah, dia lihat apa yang bikin Elia di tengah bangsa yang sulit,
Tahu sulitnya kenapa? Hari itu bangsa di mana Elia itu diam, semuanya itu menyembah Baal. Bahkan tempat di mana dia berdiam, kerajaan di mana dia berdiam, itu adalah kerajaan yang menyembah Baal. Bisa dibayangkan, Elia yang sendirian itu menantang seluruh nabi-nabi Baal yang ada di kerajaan Baal itu. Dan yang menang itu siapa? Elia. Bayangkan betapa dahsyatnya menghadapi situasi sesulit itu, Elia bisa tetap bertahan hidup sampai tiba waktunya untuk dia diangkat ke sorga. Elisa melihat tidak dari kacamata betapa dahsyatnya nabi besar itu, tetapi dia melihat betapa dahsyatnya kemuliaan yang menyertai Elia, betapa dahsyatnya urapan yang menyertai Elia. Tapi satu lagi yang dia lihat, betapa dahsyatnya api yang menyala di dalam hidup seorang Elia. Sehingga menuntun dari satu kesulitan kepada kesulitan lain, Elia tetap berdiri dengan teguh. Itu sebabnya yang membuat Elisa berapi-api untuk minta, untuk ngejar, untuk ikut. Mereka memulai dari mana? Gilgal. Mereka mulai dari Gilgal. Kalau Gilgal, dulu bangsa Israel waktu mau masuk tanah perjanjian, mereka tiba di daerah Gilgal. Sebelum mewarisi tanah perjanjian, Tuhan minta agar orang-orang Israel pada masa itu disunat. Berbicara secara rohani, ngomong istilahnya kata Gilgal, itu bicara tentang bagaimana orang-orang Israel diminta pada waktu itu meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Sama kayak kita loh. Waktu kita pertama mengenal Tuhan, masuk dari Gilgal, kita masuk dari mana? Meninggalkan cara hidup lama. Yaitu berkeinginan untuk cara hidup baru. Cara hidup barunya apa? Mengikuti Kristus, persiapan memasuki tanah terakhir perjanjian kita, yaitu apa? Enggak cuma sekedar berkat-berkat rohani di dunia, tetapi juga kehidupan kekal di sorga selama-lamanya. Makanya kita harus tinggalin cara hidup lama. Cara hidup lama itu adalah cara hidup kekanak-kanakan, di mana rohani kita nggak pernah bertumbuh. Maunya memenangkan daging daripada ngikutin kepenuhan dan kemauan roh Allah. Kita hidup dalam ketidakstabilan. Jadi kita tinggalin. Masuk dari Gilgal, Elia ngomong, tinggallah di sini karena aku akan lanjut ke Betel. Tapi Elisa itu ngotot bilang, oh Bapakku, demi Allah yang hidup dan demi hidupmu sendiri, izinkanlah aku ikut. Dengan kata lain dia mau ngomong gini, aduh Bapak, kakak rohaniku, Bapak rohaniku, gembalaku yang baik, izinkanlah aku ikut, nggak cuma di sini, aku ikut meneladani api roh yang ada padamu, untuk aku tahu dalam situasi meninggalkan masa lalu, meninggalkan kedagingan, untuk masuk lebih lagi dengan api roh itu. Ikutlah dia. Sampailah Elia dan Elisa di Betel. Apa itu Betel? Betel itu adalah tempat di mana janji-janji Allah. Tempat ketika Yakub melarikan diri dari rumah papanya karena mau dibunuh sama Esau. Sehabis dia mengambil hak kesulungan kan. Dia mau pergi. Lalu dia berdiri di satu tempat Betel dan dia bermimpi bahwa ada malaikat turun naik gitu dari situ. Lalu dia berpikir, wah ini tempat kudus, jadi dia mendirikan mezbah. Dan menamai tempat itu Betel. Betel bicara tentang place of dreams, atau bicara tentang tempat di mana kehadiran Allah itu sempurna dan penuh. Di situ kita bertemu dengan hal-hal di mana Tuhan itu nyambung sama hidup orang. Tuhan nyambung dalam kehidupan manusia. Tuhan nyambung dan peduli dengan kehidupan Yakub. Pada hari itu Yakub menamakan Betel, the place of dreams, tempat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita menanggalkan hidup kita yang lama, kita masuk pada masa di mana kita harus masuk lebih sungguh-sungguh mengalami perjumpaan sama Tuhan. Bapak Ibu, mengalami perjumpaan sama Tuhan tiap orang memang beda-beda.
Tetapi aneh nggak kalau kita jadi anak Tuhan, tapi nggak pernah mengalami perjumpaan, itu lebih aneh kalau saya bilang. Kita ngikutin orang-orang yang sering mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak rindu untuk mengikuti orang-orang yang punya pengalaman hidup untuk sering mengalami perjumpaan dengan Kristus? Atau tidak maukah Bapak Ibu sebagai papa, sebagai mama, sebagai opa, sebagai oma, sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai apapun memiliki satu pengalaman hidup yaitu perjumpaan dengan Tuhan sehingga orang bisa ngikut kita untuk tahu seperti apa rasa yang ngalamin perjumpaan itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya ya untuk ngalamin perjumpaan Kristus? Kan begitu ya, pertanyaannya kan begitu. Bagaimana ngalaminnya ya, kan gitu orang pengen tahu. Nah, cara paling simpel Bapak Ibu, bukankah satu? Baca Alkitab. Walaupun Bapak Ibu anggap enteng, tapi saya kasih tahu. Setiap ayat yang kamu baca, itu bukan ayat biasa-biasa aja loh. Lalu yang kedua, itu bicara tentang doa. Aduh, kalau udah ngomong doa sama baca Alkitab, semua orang Kristen tuh udah ngep dengarnya kayak gini. Biasa aja. Saya kasih cerita sedikit ya, sedikit aja, tapi singkat. Saya satu hari ketemu satu orang yang bukan anak Tuhan pada waktu, yang hari ini udah anak Tuhan, waktu itu dia bukan. Dia ngilmu. Waktu dia ngilmu, dia tuh sering uji coba ilmu kesaktian gitu ya. Lalu dia menemukan satu buku yang udah robek gitu sampulnya. Di satu toko buku, bukan toko buku lah, semacam tempat loak gitu ya, pasar loak. Lalu dia ambil buku itu, dia buka, ternyata itu ada Alkitab. Nah, ada satu ayatnya tuh dia baca bahwa gini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang padanya begitu berkuasa sehingga seluruhnya takluk dan tunduk di dalamnya. Lalu dia ada baca lagi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Sebagai orang yang ngilmu, dia tentu ingin punya kesaktian. Kata kuasa dan kata kesaktian itu menjadi fokus dari hidup dia. Bahwa dia harus berkuasa dan dia harus sakti. Lalu dia belum mengenal Tuhan sama sekali. Tidak mengenal Tuhan. Dia merasa ini buku powerful sekali. Padahal tuh nggak ada sampul depannya, udah robek-robek gitu. Lalu dia hafalin itu ayat. Tahu apa yang terjadi? Dia ngomong sama sesama guru seperguruan dia ya, saudara seperguruan. Dia bilang gini, ayo kamu serang saya. Saya punya aji-ajian baru katanya. Waktu diserang, sambil nunggu yang nyerang itu mempersiapkan serangannya, dia mulai menghafal ayat tersebut dan mengucapkannya. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada selain Dia yang sanggup menyelamatkan. Bahwa aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dihafal begitu terus. Ini orang gak kenal Tuhan loh. Gak kenal Tuhan. Dia cuman ngapalin ayat. Tahu? Lalu orang yang menyerang itu waktu melemparkan ajiannya, itu orang sampai mental. Yang mental itu orang mental jauh, sementara dia tuh cuman ngucapin ayat. Bapak Ibu, apa kita masih mau mandang enteng? Dia sampai bilang gini, orang Kristen itu tuh sebenarnya sakti dan luar biasa. Karena yang hidup di dalamnya itu roh yang sesungguhnya. Yaitu roh Allah yang sesungguhnya. Sehingga perkataan firman yang kita baca di Alkitab, itu bukan sekedar bacaan yang dicetak atau yang ada di dalam kita punya tablet, tetapi itu adalah kata-kata yang begitu powerful. Itu sampai ngomong begini loh, firman Tuhan sampai ngomong begini, sebab firman yang keluar dari mulutku tidak pernah sia-sia, dia akan berhasil melaksanakannya. Dia akan melakukan tepat seperti yang diperintahkannya dan akan berhasil melaksanakannya. Sampai punya kekuatan yang seperti itu. Bapak Ibu, untuk bisa berhubungan dengan hadirat Tuhan, bukankah kita diperlengkapi dengan cara yang paling simpel, yaitu berdoa, ngomong sama Tuhan langsung, dan baca firman-Nya. Betapa saktinya semua hal-hal yang disebutkan ini. Bukankah begitu?
Itulah yang membuat api kita tuh bisa terus menyala karena kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Bukan cuman sekedar cari tahu, tolong dong doain saya, terus Tuhan ngomong apa sama saya. Kenapa nggak kamu yang doa sendiri dan minta cari tahu Tuhan ngomong apa dong sama saya, begitu. Nah, waktu Elia ada di Betel, Elisa ikut, Elia ngomong, stop di sini ya. Saya mau lanjut ke Yeriko. Elisa bilang, nggak mau, pokoknya aku mau ikut. Demi hidup daripada Allahku dan demi hidup daripada kamu Bapakku, aku mau ikut. Ikutlah, sampailah mereka di mana? Sampailah mereka di Yeriko. Nah, lalu apa yang terjadi? Waktu udah sampai di Yeriko. Apa itu Yeriko? Itu tempat ketika orang-orang mau masuk tanah perjanjian. Mereka menyerbu dan mereka berperang di sana, merebut berkat-berkatnya. Dalam hidup kita ya, Bapak Ibu ya, kita udah tinggalin masa lama kita udah tinggalin dosa-dosa kita udah tinggalin hidup lama kita. Kita bersekutu terus sama Tuhan, bersekutu terus sama Tuhan. Nah, tiba waktunya kita memasuki peperangan secara rohani di dalam kehidupan kita. Tanpa peperangan, nggak ada tanda dan bukti bahwa ada kuasa yang dibenamkan di dalam hidup kita. Tanpa peperangan, tidak pernah ada bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Tanpa peperangan, ini yang paling parah, tidak akan pernah ada api yang menyala di dalam rohani kita. Karena kita akan terus berada sebagai korban. Tetapi kalau kita berperang, kita nggak cuma sekedar bertahan, tapi kita menyerang balik. Itu yang namanya peperangan rohani. Peperangan kita bukan berasal dari dunia ini. Peperangan kita melawan roh-roh jahat yang asalnya bukan dari dunia ini yang bisa dilihat dengan mata dan daging doang. Tetapi peperangan yang ada kita di sekitar kita, peperangan tersebut adalah peperangan yang membuat kita harus sungguh-sungguh pakai seluruh selengkap senjata roh kita. Kalau kita pakai selengkap senjata roh kita, maka kita akan berdiri sebagai orang-orang yang keep on fire. Kita pakai ketopong keselamatan kita untuk selalu melindungi cara kita berpikir. Kalau kita melindungi cara berpikir kita, kita akan mulai memakai api roh kita. Kalau kita memakai perisai kita mulai memakai api roh kita. Kalau kita memakai baju zirah keadilan kita mulai memakai api roh kita untuk menyala. Ikat pinggang, bahkan sampai pedang dan kasut. Semua adalah hal-hal yang dipersiapkan kepada kita untuk kita bisa tetap keep on burning. Untuk kita bisa terus menyala. Oleh sebab itu, masuklah terus menghadapi pertempuran-pertempuran rohani kita. Jangan takut, jangan melempem. Yang diusir itu bukan sekedar masalah pelepasan atau setan diusir-usir, bukan. Itu bicara tentang bagaimana cara kita berpikir menghadapi ketakutan dan kekhawatiran kita. Bagaimana caranya kita mulai mengambil bagian untuk mulai melepaskan pengampunan dan mulai membangun relationship yang baru. Bagaimana kita mulai bertahan untuk menghadapi bullying. Baik itu secara yang ada di medsos maupun yang ada di sekitar kita maupun yang ada di keluarga sendiri. Bagaimana kita bertahan untuk tidak mulai serakah atau tidak mulai membuat hidup yang konyol untuk tiap keputusan yang konyol hanya karena kita berpikir untuk kompromi. Tapi ini adalah hari di mana kita harus keep on burning untuk kita pakai menjadi terang. Keep on burning. Berperang secara roh. Itu akan membuat roh kita menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Sampai di Yeriko, Elia bilang dia mau lanjut. Lanjut kemana? Ke Jordan. Apa itu Jordan? Jordan adalah wilayah perbatasan antara Israel dengan yang bukan Israel. Sebab waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir memasuki tanah perjanjian, bukankah mereka masuk melewati Jordan? Hari itu Elia sudah berdiri di perbatasan antara Israel dan tidak Israel. Artinya begini,
Dia sudah siap di posisi tinggal diangkat. Allah menyatakan bahwa kemuliaannya telah siap pergi meninggalkan Israel. Hari itu di spot yang sama, di sungai itu, ya Elia bilang begini, well, kamu nih yang ngikutin terus gitu loh. Oke lah, mintalah apa yang hendak aku lakukan pada kamu sebelum aku terangkat daripada kamu. Lalu Elisa jawab, Bapak, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Biarlah aku mendapat double portion daripadamu. Kultur pada masa itu, double portion itu bicara begini. Bapak, biarlah aku menjadi anak sulungmu. Biarlah aku mendapat warisan dari kamu. Jadikanlah aku anak sulungmu. Itu artinya double portion, hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah hak. Pada masa itu ya, pada masa Alkitab, pada zaman kultur itu. Itu adalah hak di mana kalau seorang bapak punya 2 anak, maka harta tuh dibagi 3. Buat si bapak, buat si anak pertama, anak kedua. Anak pertama akan menerima bagian si bapak dan bagian dia sendiri. Jadi anak pertama menerima double portion. Kenapa seperti itu? Sebab fungsi anak pertama itu adalah orang yang berdiri melanjutkan nama baik sang bapak. Dia berdiri menggantikan atau mewakili posisi sang papa. Maka dia menerima double portion itu. Makanya Elisa minta, aku minta hak kesulungan itu supaya aku melanjutkan apa yang telah engkau tinggalkan dan selesaikan. Aku mau melanjutkan apa yang selama ini engkau telah buat. Aku mau minta your fire, imanmu yang menyala-nyala itu di dalam aku. Itu yang dia mau minta. Lalu tahu apa yang terjadi? Wah, itu susah katanya. Tapi kalau kamu siap, kamu bisa melihat aku terangkat, maka kamu bisa terima itu. Karena yang ngasih itu bukan aku. Yang ngasih itu Tuhan. Itu punyanya Tuhan, bukan punyanya aku katanya. Lalu apa yang terjadi? Terangkatlah Elia. Ketika Elia terangkat, saat itu Elisa berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Tahu itu artinya apa? Elia itu adalah seorang nabi yang selama hidupnya itu bertempur. Dia berada di situasi kerajaan Baal menghadapi dewa-dewa Baal. Dia bertempur, dia berperang secara roh. Keep on burning secara roh. Ketika akhirnya dia naik meninggalkan dan dijemput kereta berkuda yang di sekeliling api itu. Maka Elisa melihat lalu dia bilang, Bapakku, Bapakku, itu kereta berkuda dengan orang-orangnya. Dia melihat bahwa begini, Bapakku, sekalipun engkau telah meninggalkan kami, tapi aku melihat apa yang susah untuk dilihat itu. Aku melihat apa yang engkau pikir aku gak sanggup lihat. Maka akhirnya turunlah jubahnya. Elisa mengambilnya. Tahu bicara tentang apa? Elisa mau ngomong begini, Bapakku, kalau sudah tidak ada lagi yang mempertahankan umatmu di tempat ini, biarlah kemuliaan yang engkau pernah miliki itu boleh ada di dalam hidupku. Aku siap bayar harganya. Oh. Untuk kita tetap punya roh menyala-nyala, kita harus siap bayar harga. Apa aja yang dibayar? Untuk sampai kepada hak kesulungan, untuk sampai kepada keep on burning, kita harus berdiri sedikit lebih dekat dengan Tuhan. Tahu? Stay a little bit closer. Kita harus berdiri sedikit lebih dekat
Kalau biasanya baca Alkitab cuma 3 pasal, naikin 5 pasal nggak apa-apa kan? Bisa kan? More time for God. Kalau biasanya doa cuman sekedar ikut-ikutan, kali ini boleh nggak sih diniatin? Coba ya saya sendiri yang niat, nggak cuman diajak-ajak. Bapak Ibu ya, di CK7 ini ada menara doa sama doa fajar. Saya tuh melihat ya, doa fajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu sering lakukan, itu adalah cara untuk membuat Bapak Ibu sedikit lebih dekat lagi dengan Tuhan. Menara doa pun begitu, untuk Bapak Ibu sedikit lebih banyak lagi ambil waktu ada dalam hadirat Tuhan. Itu bayar harganya untuk keep on burning. Yang kedua, stay a little bit farther. Pada waktu Elisa sedang ngikutin Elia, rombongan-rombongan nabi itu juga ada. Ketika sampai di daerah Jordan, rombongan nabi itu melihat bahwa Elisa tuh ikutan nyemplung sampai ke tanah Jordan. Istilahnya kalau mereka bilang, ih kamu tuh udah keluar batas negara Israel loh. Tapi Elisa gak peduli. Karena dia ingin sedikit lebih jauh untuk berada sedekat mungkin dengan Elia. Kadang-kadang kalau kita nguber Tuhan, kita ingin berada di titik di mana Tuhan ada. Kita ingin melakukan sesuatu yang sedikit lebih effort dibanding orang lain. Para nabi itu kalau aja mereka nguber gitu ya, sampai terjun ke Jordan, mereka pasti akan dapatkan jubah itu. Tapi kenyataannya kan mereka cuma melihat dari jauh. They just stay a little bit far away. Sementara Elisa berdiri a little bit stay close dengan Elia. Dan dia mengambil jarak lebih jauh dari rombongan nabi itu untuk dia berdiri sedekat mungkin bersama dengan Elia. Langkah jauh yang dia buat itu bicara tentang upaya-upaya secara roh. Upaya untuk bertahan secara roh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka maunya tuh gak ribet. Maunya nggak capek. Ke gereja udah enak, lalu masih minta, ya udah nanti aja deh kita denger rekamannya. Udah ada rekamannya, masih ngomong begini, bukain dong biar kita bisa nontonnya. Udah nonton, Bapak Ibu masih juga nih, udah nggak di lingkungan gereja ya padahal ya. Bapak Ibu kan di rumah gitu ya, udah lagi ngedengerin khotbah. Masih aja tuh, bukannya fokus, bukannya konsen. Ngerjain lah yang lain, sambil main game, sambil buka-buka WA, sambil makan. Seperti kayak gak ada usaha-usaha secara lebih rohani bersekutu dengan Tuhan. Seperti kayak Bapak Ibu menganggap bahwa udah kewajibannya Tuhan memelihara hidup saya. Tidak ada rasa ingin bertahan sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena begitu cepatnya kita kompromi ketika lapar padahal masih ada waktu untuk kita berpuasa. Seperti kita tidak mau bertahan untuk lebih lama menderita. Akibatnya kita seperti lebih jauh dari urusan Tuhan, jauh dari Tuhan, bicara satu hal saja, melempem secara roh, apinya padam. Hal ketiga untuk bikin kita keep on burning. Stay a little bit more. Itu ya seperti Elisa ngejar. Aku mau lagi. Dari Gilgal, aku mau lagi ke Betel. Dari Betel, aku mau lagi ke Yeriko. Dari Yeriko, aku mau lagi ke Jordan. Terus dikejar. Kalau orang yang mengejar seperti itu, berarti kan ada harga yang dia keluarin. Ada korban-korban yang dia keluarin. Ada korban waktu. Korban uang, korban tenaga. Mungkin kita harus meninggalkan urusan-urusan kita. Mungkin kita harus meninggalkan kepentingan-kepentingan kita. Kita harus mengorbankan hal-hal yang kita pikir ini berharga. Mungkin di situ ada uang kita. Mungkin di situ ada
tenaga kita, mungkin di situ ada waktu kita. Ini kan 3 hal yang paling berharga itu. Tapi saya ingat satu hal sebelum saya akhirin. Saya pernah tanya sama satu hamba Tuhan, apa yang bikin supaya saya bisa terus menyala-nyala dan gak cepet down? Api itu terus menyala, gak cepet down. Dia jawab satu begini, berapa banyak korban yang kamu naikkan di atas mezbah kamu setiap hari? Berapa banyak kamu mau mempersembahkan sesuatu setiap waktu? Berapa banyak kamu mau membakarnya di hadapan Tuhan? Kalau ada korban, baru ada api yang nyala. So Bapak Ibu, sejauh ini kita bicara ya. Sejauh ini kita bicara. Memasuki tahun 2024. Bapak Ibu mau menyala seberapa besar? Bapak Ibu mau starting engine-nya seberapa kenceng? Bapak Ibu mau menjaga api yang sekarang ini menyala untuk terus berkobar apa cuma sekedar nyala dan redup-redup? Itu tergantung dari berapa jauh kamu melangkah, berapa dekat kamu ambil bagian, berapa banyak kamu bisa berikan. Saya akhiri dengan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 ngomong begini. Every good things given and every perfect gifts is from above. Semua pemberian yang terbaik, yang sempurna, yang hebat, itu turunnya dari sorga. Termasuk Roh Kudus dan roh yang menyala-nyala. Itu diturunkan daripada Bapa segala terang. Dan Bapa tidak pernah punya pikiran untuk merubahnya. Bapa tidak pernah punya pikiran untuk menukarnya. Bahkan Bapa tidak ada pernah punya pikiran untuk mengganti itu semua dari hadapan kita. Sebab diturunkan dan diberikan untuk kamu dan saya dari sorga. Bapak Ibu mau menyala? Mau menjaga api terus menyala-nyala, berkobar-kobar? Angkat tangannya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu dengar, angkat tanganmu. Taruh, pegang. Pegang satu tangan, pegang hatimu, pegang. Bapa di dalam sorga, hari ini kami minta seperti yang Engkau janjikan bahwa setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, turunnya daripadamu, turunnya daripada tahta Allah Bapa yang sempurna, diturunkan kepada kami. Hari ini kami minta roh yang terus menyala, roh yang terus membakar, roh yang terus berapi-api, turun atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, di rumah, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai karyawan, sebagai orang-orang profesional, dimanapun kami berdiri dengan api yang menyala-nyala. Sekali kami kenal Kristus, kami minta roh-Mu turun. Bakar kami Tuhan, dengan roh yang menyala. Supaya kalau roh kami menyala, kami bisa jadi terang. Dimanapun kami berada, kami adalah terang yang hidup. Terima kasih Bapa. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jamah dalam nama Yesus. Hamba berhenti di sini. Dan biarlah kuasa daripada kasih roh Allah Bapa turun sempurna. Menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Teresia Sintia Tirta dari PSH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7.
Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 4 Februari 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Zivki Prialtelna. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI Am Sutramol pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Antosim Koptram di PhD. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Mentanajaya MSc. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SASPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 371 7878 atas nama GBI PRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100 dan 200 online. Dimulai pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab dapat mengikuti kelas tersebut dan harap segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Unit pelayan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Unit pelayanan jemaat bidang pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online dimulai pada tanggal 14 Februari sampai dengan 8 Maret 2024 setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 28 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara. Hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar,
dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsen Xiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita.
Melalui Kul dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.